Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Motivasi Berbuat Baik. Bacaan kita terambil dari Efesus 2 ayat 10 di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan, kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berbuat baik adalah sebuah kesempatan untuk kita mewartakan kasih Tuhan. Tetapi sayangnya, beberapa orang tidak mau berbuat baik. Bisa dikarenakan terlalu sering dikecewakan. Apalagi ketika perbuatan baik yang dilakukan itu seringkali tidak mendapatkan respon atau balasan yang diharapkan. Melalui firman Tuhan di atas, kita akan belajar tentang 3 konsep penting tentang perbuatan baik yang alkitabiah. Konsep-konsep tersebut berguna untuk membentuk motivasi yang benar dalam hati kita ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama, karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini adalah milik Allah. Hampir semua versi bahasa Inggris memilih karya miliknya atau his workmanship. Aspek kepemilikan ini tampaknya sangat ditekankan oleh Paulus. Dalam teks Yunani, kata miliknya sengaja diletakkan di awal kalimat untuk penekanan. Poin yang ingin disampaikan Rasul Paulus adalah bahwa identitas dan perilaku kita ditentukan oleh siapa yang memiliki kita. Kita adalah milik Allah. Status ini seharusnya mempengaruhi cara kita menghargai diri sendiri, selalu bersyukur dan tidak minder dengan keadaan kita. Status ini juga sepatutnya membentuk perilaku kita, tidak sembarangan dengan hidup kita. Yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Sesuai konteks Efesus 2 ayat 10, kita sebaiknya memahami di dalam Kristus. Dalam kaitan dengan persekutuan kita di dalam Dia, ayat 5 dan 6 mengkaitkan di dalam Kristus dengan persekutuan orang percaya dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam Kristus merujuk juga pada kebersamaan dengan Dia. Dalam persekutuan kita dengan Dia, kita menjadi ciptaan yang baru. Manusia lama yang dikuasai oleh dosa dan hawa nafsu sudah dihidupkan kembali. Manusia lama yang dibatasi oleh tembok-tembok jasmania, misalnya perseteruan etnis dan sebagainya, telah dijadikan manusia yang baru. Yang ketiga, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena kita diselamatkan untuk berbuat baik, frasa untuk melakukan perbuatan baik ini muncul sesudah frasa diciptakan di dalam Kristus Yesus. Hal yang sederhana ini seringkali diabaikan. Artinya, perbuatan baik kita mengikuti keselamatan di dalam Kristus. Perbuatan baik bukan mendahului keselamatan. Dengan kata lain, kita berbuat baik karena sudah diselamatkan, bukan supaya diselamatkan. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah, bukan hasil usaha kita. Sesudah diselamatkan, kita baru berbuat baik sebagai wujud ucapan syukur kepada Allah dan realisasi rencananya. Seorang penafsir dengan tepat mengutarakan kebenaran ini dalam sebuah kalimat, bahwa keselamatan kita adalah untuk perbuatan baik, bukan melalui perbuatan baik. Sebagai penutup, jika konsep dan motivasi perbuatan baik kita lebih benar, hal itu seyogyanya berimbas pada perilaku kita sehari-hari. Sangat disayangkan apabila orang Kristen justru kalah jujur dalam berbisnis daripada orang lain. Sangat memalukan apabila orang Kristen justru kurang mengasihi dibandingkan orang lain. Sangat menyedihkan apabila orang Kristen justru kalah sabar dibandingkan dengan orang lain. Siapkah saudara mensyukuri keselamatanmu di dalam Kristus Yesus dan mengenapi rencana Allah yang kekal sebagai pemilik dari kehidupan kita? Amin.